Kabupaten Bangka Barat. Bersama saya Harmoko, Saya Risnawati. Saya Teti Husnul Khotimah, saya Aziza. Pada hari ini Kami telah melaksanakan supervisi Supervisi akademik dengan teknik coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aziza, Bu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Aziza dan Bu Risna? Alhamdulillah Pak, baik. Baik, hari ini Ibu Aziza akan melakukan coaching kepada Bu Risna yang sebagai coachnya ya. Iya Pak. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu ya Bu ya. Oke, siap. Pertama, saya akan menyampaikan rubrik penilaian pada kegiatan coaching kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta nanti, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach atau dari Ibu. Dan juga, jangan lupa juga menggunakan prinsip coaching, diantaranya kemitraan Bu ya, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu ya, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ini adalah yang pertama itu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke, baik Pak. Terima kasih untuk waktunya. Untuk hari ini, di mana saya berperan sebagai coach ya, jelas saya akan melakukan atau mencapai kompetensi yang kita harapkan sesuai dengan tujuan kita. Saya akan mengarahkan coachee nantinya sesuai dengan alur Tirta dan Rasa Pak. Jadi mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kapan rencana aksinya, kemudian dan tanggung jawab atau realisasi dari rencana yang akan dibuat oleh coachee. Jadi itu Pak. Jadi selain itu juga di awal saya akan menyiapkan diri saya dengan secara penuh jiwa raga untuk mendengarkan masalah yang akan disampaikan oleh coachee Pak. Baik Bu. Baik Bu, pertanyaan yang kedua Bu ya. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Jadi kalau untuk kompetensi spesifik ini Pak, jadi yang akan saya observasi, saya akan mendengar dulu kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh coachee nantinya, yang kemudian akan saya kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendalam. Itu Pak. Oke, mungkin yang terakhir Bu ya, pertanyaan dari saya. Oke. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching hari ini? Jadi tujuan coaching ini saya ingin menyampaikan atau tujuan dari indikatornya, saya ingin si coachee nantinya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi, sehingga dapat menyelesaikan masalah ya yang ada itu. Jadi saya akan menuntun coachee Pak, supaya dia berhasil menemukan solusinya. Iya, solusi masalah. Oke. Baiklah Bu, demikian dulu Bu yang ingin saya tanyakan pada sesi ini. Silakan Ibu Aziza dan Ibu Risna untuk melakukan kegiatan coachingnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aziza. Jadi sudah siap ya hari ini ya untuk melakukan coaching ya. Insya Allah siap. Gimana nih, mau cerita apa nih? Begini Bu, yang pengen saya ceritakan ini, sekarang kan kita sudah mulai tahun ajaran baru nih Bu. Jadi
ada anak murid itu yang sudah berapa hari ini, kita kan sudah mulai masuk kelas nih, walaupun kita belum belajar ya Bu ya, masih dalam kegiatan MPLS ya. Jadi ada anak ini yang saya lihat itu anak ini tidak semangat Bu dalam belajar, dia jadi tidak bisa mengikuti. Kalau saya lihat itu kayaknya nantinya ya, ini baru pandangan awal saya Bu ya, dia tidak bisa mengikuti begitu Bu kegiatan pembelajaran yang akan saya ajarkan kayaknya nih Bu. Oh ya Bu, sebelumnya, jadi tujuan apa nih yang ingin Ibu capai nih dari kegiatan cerita-cerita kita atau kegiatan coaching kita hari ini Bu? Oh iya Bu, yang pengen saya hasilkan itu, yang pengen saya dapatkan itu nantinya saya bisa membuat si anak ini itu nanti bisa aktif dalam pembelajaran, bisa mengikuti kegiatan-kegiatannya dengan baik, bisa menjawab pertanyaan jika ada yang saya tanyakan nantinya. Dan saya juga pengen jika pun nanti anak ini punya masalah dalam pembelajarannya, dia mampu atau berani untuk bertanya begitu Bu. Terus cara Ibu mengidentifikasi atau tolak ukurnya dari keaktifan murid-murid Ibu ini itu seperti apa Bu? Yang jadi tolak ukur saya itu Bu, pertama dia berani, atau saat saya bertanya itu dia mau menjawab begitu Bu, tidak diam saja. Karena kan kalau saya lihat ini anak ini saya tanyakan beberapa hari ini, jawabannya hanya senyum, tapi tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi yang pengen saya harapkan itu, tolak ukur saya itu, pertama dia bisa menjawab ini sesuai dengan soal yang saya tanyakan, dia bisa aktif nantinya jika pun ada kegiatan-kegiatan diskusi kelompok begitu Bu. Dan dia bisa mengerjakan tugas-tugasnya nanti. Sejauh ini dari pengamatan Ibu, kira-kira seberapa banyak nih Bu yang seperti ini Bu, kalau dipersentasekan Bu? Kalau yang sudah saya amati berapa hari ini Bu, ada beberapa siswa itu Bu, paling 3 sampai 5 siswa begitu Bu. Ini yang tadi ya? Iya. Oke. Nah dari sini nih, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan nih? Saya nantinya pertama akan bertanya langsung nih kepada anaknya, mungkin dengan langsung 4 mata begitu ya, berdua, biar dia merasa lebih leluasa nanti menyampaikan masalahnya. Saya pengen bertanya kepada anak ini, apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi dia tuh Bu? Kira-kira mungkin ada permasalahan di rumah kah, ataupun dia belum tidak suka dengan penyampaian saya kah, atau karena kan mungkin dia merasa nanti kayaknya pembelajarannya akan monoton dia begitu. Jadi saya akan bertanya kira dia pengen cara pembelajaran yang bagaimana nantinya Bu. Jadi kayak segitiga restitusi dulu ya. Iya. Nah kemudian apa lagi Bu kira-kira yang akan Ibu lakukan nih supaya anak nih mau nih menyampaikan apa yang dia inginkan? Iya mungkin saya juga tidak akan begitu formal dulu mungkin Bu ya, bertanya kepada anak ini, jangan sampai nanti anak merasa kok saya langsung semacam di apa lah ya, nantinya takutnya dia merasa takut nanti. Jadi saya akan dengan mungkin suasana santai nantinya, dan juga saya akan memanggil orang tuanya mungkin Bu ya. Jadi kita kerjasama yang baik antara guru, dan orang tua begitu, supaya nantinya hasil yang saya harapkan ini bisa terlaksana begitu Bu. Itu loh Bu, sudah menemukan sendiri caranya sudah ada gitu. Kapan nih mau dilaksanakan rencananya ini? Karena kita sudah selesai MPLS ya Bu ya, karena kan kemarin kepala sekolah bilang MPLS untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu 3 hari begitu Bu. Jadi saya sudah akan melakukannya mulai besok, dan jadi nanti hari Senin itu dia sudah bisa mengikuti pembelajaran dan lebih baik nantinya. Kemudian Bu, ada lagi Bu rencana lain misalnya dari yang ini, kalau misalnya ini belum bisa dilaksanakan, ada rencana lain lagi Bu? Iya, kalaupun misalnya
ini belum mencapai hasil dan tujuan yang saya harapkan begitu Bu ya. Saya juga mungkin akan bertanya dengan teman sekelasnya nih Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih rileks begitu ya. Kira-kira nih apa yang, karena kan mereka lebih sering bertemu ini mungkin Bu ya. Mungkin dia mungkin pernah bercerita dengan temannya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana nih yang ingin dia terima, ingin dia ikuti di sekolah itu, di kelas itu bagaimana nantinya. Jadi saya bisa mendapat info lebih banyak kali Bu ya. Benar-benar tuh. Setuju Bu, benar itu. Itu sudah merupakan solusi loh Bu. Iya Bu. Ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, agar kegiatan ini nantinya terpantau, ada bentuk tanggung jawabnya dari kita gitu. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memonitoring rencana Ibu ini? Oh iya, yang pasti saya akan mencatat Bu ya setiap solusi-solusi mungkin yang sudah saya dapatkan dari tadi, bertanya langsung kepada anaknya, tukar pikiran dengan orang tuanya, dan bertanya kembali kepada teman-teman sejawatnya di kelas itu, dan juga saya akan membuat rencana pembelajaran yang mungkin bisa membuat anak ini lebih aktif mungkin tadi. Setuju saya Bu ya. Jadi pembelajaran yang lebih menarik gitu ya. Oke. Nah, gimana nih setelah kita berbicara melakukan coaching dengan waktu singkat ini, gimana nih perasaan Ibu nih sekarang? Saya lebih rileks sekali Bu ya, sudah mendapat solusi begitu, apa-apa yang harus saya lakukan untuk tujuan saya ini. Saya sudah lebih plong begitu, tidak memikirkannya sendiri begitu Bu ya. Sudah lebih tenang, sudah lebih tahu apa nih yang harus saya lakukan ke depannya nanti supaya tujuan yang saya harapkan ini dapat tercapai begitu Bu. Oke, siap, setuju saya Bu. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan Bu? Ya, saya juga mungkin nanti akan lebih memperbaiki pembelajaran kali Bu ya, supaya bukan hanya anak ini tadi, jadi anak-anak yang lainnya juga akan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Iya, setuju, sepakat saya Bu. Nah, oke, ada lagi? Ya, mungkin itu kali Bu ya dulu. Ya, tapi sudah plong ya Bu ya? Iya, sudah lebih tenang begitu. Oke, baiklah. Jadi tadi Ibu Risna sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan sebenarnya itu bisa juga menjadi solusi buat saya sendiri gitu Bu ya untuk ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah mau bercerita dengan kami, sudah mau mengutarakan permasalahannya yang tadi mungkin membuat Bu Risna jadi lesu gitu ya, mikirin Iya, Bu. sendiri. Jadi dengan Benar. kegiatan ini kita bisa berbagi gitu Bu ya, dan saya juga sangat senang sekali Bu bisa mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Bu ya, terima kasih. hadir. Saya juga terima kasih loh Bu telah sama-sama, mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oke, sama-sama Bu. Iya. Ya Bu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bu Ziza sudah melakukan coaching ya dengan Bu Risna. Alhamdulillah. Setelah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Ya, siap Pak. Jadi yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator yang diinginkan? Jadi tadi kami sudah melakukan diskusi jadi Pak ya. Dan saya sudah melakukan proses alur tirta dan rasa sehingga saya bisa menuntun coach saya untuk menemukan solusinya gitu Pak. Oke Bu ya, menurut saya sebagai observer tadi Bu ya, proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi Ibu ada pertama tujuan ya, menentukan tujuan, kemudian identifikasi, ada juga rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya. Selain itu juga sesuai juga dengan prinsip-prinsip coaching Bu ya. Baik Bu, pertanyaan satu lagi Bu ya terkait coaching yang Ibu lakukan tadi.
kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja kita lakukan tadi? Mungkin yang ingin kami kembangkan ya dari hasil coaching ini ya, untuk coaching ini tidak berhenti sampai di sini Pak. Jadi Ya. nanti ada tindak lanjutnya, baik dengan sesama antara coach dengan coach yang hari ini maupun dengan rekan-rekan sejawat lainnya di sekolah. Ya. Baiklah Bu, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Ya, amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya tutup acara hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.